di bahasan yang sama di poin A ya, sholat sunnah dikerjakan di rumah, adalah hadits riwayat Bukhari Muslim dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Wa fi lafdhin sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah sebagian dari sholat-sholat kalian di dalam rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dalam redaksi lain, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini lafaz kedua, adanya penekanan dari Nabi SAW untuk sholat di rumah. Dan penekanannya ada korelasinya dengan hadis sebelumnya tadi yang pertama, yaitu sholat-sholat sunnah. Tapi kalau wanita, wajib dan sunnah tentunya ya. Intinya menghidupkan sholat di rumah, wajib ataupun sunnah bagi perempuan, dan bagi laki-laki menghidupkan sunnah di rumah dan wajibnya di masjid. Ya. Kecuali ada alasan-alasan syar'i, ya kurang enak badan, hujan deras, ya terjadi bencana alam, ada terjadi hal-hal yang menakutkan, misalnya ada perampokan, ada pembantaian massal, sehingga dia harus sholat di rumah dia, tersebar fitnah yang luar biasa, maka ini berbeda hukumnya bagi kaum laki-laki boleh sholat di rumahnya. Atau wabah kemarin, ya kayak corona misalnya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya rumah yang tidak dipakai sholat, maka seperti kuburan. Ya. Kuburan tidak ada sholat di dalamnya. Dan sekaligus dari sini, ulama mengeluarkan sebuah hukum tidak boleh sholat di kuburan. Ya. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu ada jenazah, baru saja disolatin, kemudian Anda belum sempat mensolatinya, Anda bisa datang ke kuburan untuk mensolati, tapi khusus jenazah itu saja. Bukan untuk semua jenazah-jenazah yang lain yang kira-kira baru hari itu dimakamkan, kalau Anda belum sempat mensolatinya. Itu pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun selain daripada itu, tidak boleh sama sekali mengerjakan ritual-ritual tertentu di kuburan, terutama sholat, ya, atau yang lainnya, kecuali yang diizinkan saja, yaitu mengucapkan salam dan mendoakan si mayit atau ahli kubur. Cukup banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW menziarahi kubur dan beliau hanya mengucapkan salam dan mendoakan mereka dengan berbagai macam lafadznya tentunya. Kemudian hadis yang ketiga masih berhubungan dengan masalah sholat sunnah di rumah adalah hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salati, fa inna Allah ja'ilun fi baiti min salati khaira." Apabila di antara kalian sudah mengerjakan salat fardu di dalam masjid, hendaklah dia menjadikan sebagian salat sunnahnya di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rumahnya penuh kebaikan dari salat itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya. Tentu ada footnote 253 disebutkan di nomor 778. Hadis ini juga sama menguatkan kepada kita yang pertama adanya anjuran terutama bagi laki-laki untuk mengerjakan sholat wajib di masjid. Ya. Karena beliau mengatakan kalau kalian sholat di masjid fardu kaum laki-laki. Perempuan boleh ke masjid hukumnya sunnah tapi laki-laki hukumnya wajib. Tetap lebih afdal wanita sholat di rumahnya gitu ya kalau wajib pun. Tapi laki-laki sholat di masjid. Usahakan ada tetap dia, pelajaran pertamanya itu, anjuran laki-laki sholat di masjid, yang sholat wajib. Pelajaran kedua, adanya anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Ya. Walaupun Anda sudah sholat di masjid, usahakan ada sunnah yang Anda kerjakan di rumah. Gitu ya. Dan sholat ini, ya, yang sholat sunnah dikerjakan di rumah, Allah SWT jadikan padanya kebaikan-kebaikan. Mana kebaikan